aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Orang yang berilmu tanpa agama buta. Orang yang beragama tanpa ilmu, yaitu apa? Hilang apa? Lemah. Atau orang yang berilmu tanpa amal, yaitu sesat. Orang yang beramal tanpa ilmu, yaitu mudarat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketiga ilmu, amal dan ikhlas ini jalannya sinergis. Kalau Islam asli katanya salamah, mempunyai dua makna, yaitu menyerahkan diri kepada Allah SWT secara totalitas, yaitu lahir dan batin, dan juga mempunyai sifat menerima. Sifat ikhlas, amal dan sifat ikhlas mengamalkan, dan sifat ilmu, amal dan ikhlas sinergis dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Apa isi hadis Nabi sesuai dengan tiga aspek ini, ilmu, amal, dan ikhlas? Baginda Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya, binasalah manusia kecuali orang yang berilmu. Binasalah orang yang berilmu kecuali yang mengamalkan ilmunya. Binasalah orang yang mengamalkan ilmu kecuali orang yang ikhlas. Betapa pentingnya ikhlas di dalam setiap ibadah kita. Kehadiran ibu dan bapak kemari bukan karena sebeh mantu dan ajus mantu, bukan cuma hanya untuk dilihat orang, tetapi hakikatnya ibu ikhlas ibadah karena Allah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW menceritakan tentang ilmu, amal, dan ikhlas. Satu ketika seorang hamba Allah ini mempunyai niat bersedekah. Memang momentum sedekah di bulan suci Ramadan adalah dahsyat. Efeknya buat diri kita. Maka seorang ini akan bersedekah. 3 kali sedekah, 3 kali gagal. Kenapa 3 kali sedekah, 3 kali gagal? Yang pertama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku ingin bersedekah di malam hari ini. Kalau bisa dapatnya sedekahku itu diterima oleh orang yang betul-betul membutuhkannya. Sedekah di hari pertama diserahkan oleh seorang laki-laki. Di malam pertama, esok paginya masyarakat ribut. Kenapa ribut? Mengatakan bahwa si fulan tukang pemberi sedekah menyerahkan sedekahnya kepada seorang laki-laki tukang pencuri, yang seharusnya tidak layak menerima sedekah seorang pencuri dari orang pemberi sedekah. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, sedekahku di hari yang pertama sudah salah. Aku ingin bersedekah lagi di malam yang kedua. Mohon dapatnya ya Rabb, sedekahku yang kedua ini betul mengena sasaran dan orang yang sangat membutuhkan. Malam yang kedua dia bersedekah, penerima sedekah yaitu wanita. Esok harinya ribut lagi ibu dan bapak. Apa yang diributkan? Tukang sedekah telah menyerahkan sedekahnya kepada wanita pezina. Tukang menjual diri. Tidak layak orang tukang zina menerima sedekah dari tukang pemberi sedekah. Dia datang kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, di hari yang kedua aku tak salah lagi memberikan sedekah pada wanita tukang zina. Aku diolok-olok oleh masyarakat karena salah memberikan sedekah. Malam yang ketiga dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, bila mana aku bersedekah di malam hari ini, dapatnya yang menerima adalah orang yang sangat membutuhkan dan tepat sasaran. Sedekah di malam hari, ibu-ibu yang ketiga, yang menerima seorang laki-laki. Esoknya ribut lagi, bahwa tukang sedekah telah menyerahkan sedekahnya pada seorang laki-laki kaya raya, orang yang berharta, yang selayaknya tidak betul, tidak baik menerima sedekah dari orang tukang pemberi sedekah. Akhirnya dia bermohon kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, mungkinkah sedekahku ini engkau tolak semua ya Allah, ya Rabb, karena 3 kali aku bersedekah, 3 kali salah sasaran. Aku ingin bersedekah lagi ya Allah, ya Rabb,
dengan harapan tidak salah yang kali ini ya Allah ya. Bersedekah di malam hari, dia serahkan sedekah, di malam hari dia kedatangan yaitu malaikat dalam bentuk yaitu mimpi. Apa kata malaikat Allah? Apa kata malaikat Allah? Wahai tukang pemberi sedekah hamba Allah, sedekahmu hari pertama, hari kedua, hari ketiga diterima semua oleh Allah Azza wa Jalla. Dari mana kau bisa tahu bahwa sedekahku diterima semua oleh Allah? Ingat wahai hamba Allah, pada hari yang pertama kau mengeluh kepada Allah, katanya sedekahmu salah sasaran yang menerima tukang pencuri. Dengan sedekahmu, akibat daripada sedekahmu, tukang pencuri itu tidak jadi melakukan pencurian di malam hari itu, karena sudah cukup dengan sedekah yang kau berikan kepadanya. Di hari yang kedua kau bilang kau salah memberikan sedekah pada wanita tukang zina yang tidak layak menerima sedekahmu. Akibat sedekah yang kau berikan kepada seorang wanita tukang zina, akibat dari sedekahmu itu, malam hari itu dia tidak jadi menjajakkan diri dan menjual dirinya, karena dirasa sudah cukup sedekah yang kau berikan kepadanya. Di hari yang ketiga kau katakan salah yang menerima adalah orang kaya raya, berharta. Ingat wahai hamba Allah, yang kau berikan sedekah pada orang kaya yang punya sifat dulunya dia kikir, dulunya dia bolotu, dulunya dia batu kubur, dulunya dia batu hitam. Dengan adanya sedekahmu itu, dia punya sifat dermawan. Subhanallah. Apa artinya? Artinya bahwa Allah tidak melihat secara fisiknya pemberian Anda. Sesuai dengan apa hadis arba'in, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat ada di hati. Maka daripada itu ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan melaksanakan amalan-amalan soleh, bentuknya infak dan sedekah, sembunyi-sembunyi boleh, tetapi kalau diperlihatkan jangan sampai menunjukkan kesombongan. Ini hari-hari terakhir, apa yang harus kita lakukan? Mungkinkah aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Mungkin. Pastikah aku mendapatkan malam Lailatul Qadar? Pasti. Bagaimana caranya? Bila mana ibu dan bapak menghidupkan tiap-tiap di malam hari 10 hari yang terakhir, yang pernah Rasulullah SAW menggambarkan bahwa tanda-tanda kehadiran malam Lailatul Qadar adalah 10 hari yang terakhir. Kalau 10 hari yang terakhir ibu tidak tinggalkan sajadah, ibu tidak tinggalkan Al-Quran, ibu tidak lepas mukenahnya, duduk termenung di dalam kamar sendiri, bersungguh-sungguh, fokus untuk bisa menjemput malam Lailatul Qadar. Begitu juga dengan bapak mungkin ada di masjid maupun di dalam rumahnya, silahkan saja. Apakah harus semalam suntuk kita tidak tidur? Tidak perlu juga. Semampunya. Kalau mampu 15 menit cukup, mampu 30 menit cukup, 1 jam cukup, 2 jam cukup, tidak perlu sampai menjemput datangnya fajar. Ingat ya. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan. Yang pertama, Aisyah radhiyallahu anha bertanya pada Nabi, ya Rasul, bila mana datangnya 10 hari yang terakhir, aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Ajarkan kepadaku apa yang boleh kau ajarkan kepadaku, yaitu satu doa. Rasulullah SAW mengajarkan pada istrinya Aisyah radhiyallahu anha, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang antara lain diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada juga diajarkan oleh beberapa ulama. Apa? Bacalah yaitu surat Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad. Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas, sama saja membaca sepertiga daripada Al-Quran. Kalau setiap malam ibu baca Qul huwallahu ahad sebanyak-banyaknya, betapa banyaknya jumlah amalan ibu. Kalau ibu ditetapkan menjadi salah satu tamunya Allah berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Apalagi diajarkan beberapa ulama doa bisa untuk jadi
menjadi tamu atau penghuni surganya Allah. Apa itu doanya? Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Ini. Kalau ingin lengkap lagi doa sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa setiap bulan Ramadan di malam-malam setiap malam Allah itu menghapus nama-nama hambanya dari api neraka. Allah menghapus nama-nama kita dari api neraka, nama-nama hambanya. Maka Nabi mengajarkan satu doa singkat. Apa doa singkat yang diajarkan beliau kepada kita agar dibaca setiap malam sampai berakhirnya Ramadan? Bacalah Allahumma atik riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina minanna. Allahumma atik riqobana wa riqoba abaina wa ummahatina minanna. Apa artinya? Ya Allah ya Rabb, hapuslah nama kami, nama ibu dan nama ayah kami dari api neraka. Ini doa dahsyat jamaah sekalian. Ibu, bapak, amalkan sampai berakhirnya Ramadan, karena kita tidak mau jadi penghuni nerakanya Allah SWT. Inilah hal-hal sedikit saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang hadir ini Allah ampuni dosa-dosanya selama bulan suci Ramadan maupun sebelum bulan suci Ramadan. Allah terima seluruh amalannya, dan mudah-mudahan ibu bapak ini hadir bersama anak cucu-cucunya bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Akhirul kalam, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.